Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya AMR di channel AMR Mujur TV. Di video kali ini saya ingin mengulas kembali tentang cara mengirim Al-Fatihah untuk mayit sesuai dengan pertanyaan di kolom komentar di video yang sudah pernah saya unggah beberapa bulan yang lalu. Ternyata di video ini baru viral hari ini dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, di antaranya adalah apakah ila ruhi itu harus dirubah ila ruhati ketika mayit itu perempuan? Ila ruhi dan ila arwahi, apakah ketika mayitnya dua itu menggunakan arwahi ataukah tetap ruhi? Jika banyak, apakah harus arwahi, tidak boleh ruhi? Nah ini akan saya coba jawab. Jika ada salah mohon koreksinya, hamba yang dhaif, hamba yang tidak bisa apa-apa, ya untuk berbagi. Yang pertama adalah tentang pertanyaan tentang penggunaan ruhi dan ruhati. Sudah saya jawab sebenarnya di kolom komentar, tapi ternyata masih ada yang tanya. Jadi ila ruhi itu bisa digunakan untuk mayit laki-laki dan mayit perempuan. Sehingga tidak perlu ketika mayit itu perempuan kita rubah ila ruhati Fatimah misalkan. Ila ruhati Fatimah lal Fatihah boten usah. Tetap ila ruhi meskipun itu perempuan, karena ruhi itu adalah isim jamid, kata baku. Nah, penambahan tak marbutoh sebagaimana yang kita ketahui, biasanya tak marbutoh itu ditambahkan kepada isim ketika itu menunjukkan makna mu'annas atau perempuan. Tapi sebenarnya tidak boleh sembarangan menambahkan tak marbutoh kepada isim jamid, kecuali sifatnya itu sama'i. Sama'i itu artinya pernah didengar dari kalam Arab yang fasih. Itu beda lagi karena ini sifatnya sama'i. Nah, sementara kalau tidak ada seperti itu ya tidak perlu kita tambahkan tak marbutoh. Jadi ruhi boleh untuk laki-laki, demikian pula perempuan juga tetap ila ruhi. Dan tidak perlu juga kita kias-kiaskan. Kita kiaskan itu disama-samakan dengan yang selanjutnya adalah penggunaan ruhi dan arwahi. Ada yang bertanya, jika mayit itu dua orang, apakah menggunakan ruhi atau arwahi? Jika mayit itu banyak, tiga, apakah harus arwahi? Tidak boleh ila ruhi? Ada yang bertanya seperti itu. Jadi ini saya rinci dulu. Kalau memang mayit itu disebutkan namanya satu persatu, maka berarti dianggap mufrad. Maka ini menggunakan ruhi. Contoh misal, setelah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad ini terus setelah itu selesai, terus khususon ila ruhi bapak A, khususon ila ruhi ibu A. Tetap menggunakan ruhi meskipun dua orang, karena kita sebutkan namanya. Tapi kemudian disusul dengan lahumal fatihah, lahumal fatihah, lahuma al-fatihah, diwasolkan menjadi lahumal fatihah karena dua orang. Demikian pula kalau lebih dari dua sama. Al-fatihah huson ila ruhi bapak A, huson ila ruhi bapak B, ila ruhi bapak C, bapak D, atau campuran bapak dan ibu, tapi kita sebutkan namanya satu-satu ya sama. Nanti tetap ruhi. Nah, kemudian di akhirnya ditutup dengan lahumul. Penutupnya adalah lahumul fatihah. Lahum al-fatihah diwasolkan, disambung menjadi lahumul fatihah atau lahum al-fatihah. Sama, itu masalah wakaf dan wasol saja. Sebenarnya hal yang paling mendasar dari ini semua adalah niatan kita, hati kita. Jadi kalau dia mengatakan jangan sampai salah mengucapkan ruhi dan ruhati, ruhi dan arwahi bisa berakibat fatal. Enggak, sebenarnya enggak akibat fatal, enggak ada. Karena yang dilihat, yang dinilai Allah itu tetap hati. Yang penting kita tahu apa yang kita maksud, yang kita kirimi Fatihah itu siapa, ya itu yang dinilai oleh Allah. Maka boleh saja dengan tidak usah menggunakan bahasa Arab, uson ila ruhi atau apa, cukup bahasa Indonesia sah-sah saja. Dan insya Allah sampai, misalkan yang meninggal dunia Ridwan misalkan, terkhusus untuk almarhum Bapak Ridwan Al-Fatihah, bisa
sesuai dengan niatan kita, insya Allah sampai. Dan memang karena keunggulan bahasa Arab beda dengan bahasa yang lainnya, karena Al-Quran adalah diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, Qur'anan Arabiyya. Memang Quran diturunkan dengan bahasa Arab sehingga bahasa Arab menjadi sangat istimewa. Tapi bukan berarti kirim Fatihah tidak menggunakan bahasa Arab atau menggunakan bahasa Arab tapi salah dalam penyebutan. Mestinya ruhi dada arwahi, mestinya cukup ruhi dada ruhati. Apakah ini terus menyebabkan batal tidak sampai ke mayit? Juga tidak. Insya Allah tetap sampai. Yang penting kita tahu siapa yang kita kirimi Fatihah, kita sadar siapa yang sedang kita kirimi bacaan Fatihah. Saya pikir itu mungkin jika masih dirasa kurang bisa kita diskusikan di kolom komentar. Demikian video singkat ini saya buat, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu khususnya bagi saya yang dhaif ini, karena saya bukan bermaksud menggurui panjenengan semua, kita hanya saling sharing. Sehingga ketika ada yang jauh lebih ngalim, kiai, ustadz, ustazah, nyai melihat video ini mengkritisi, monggo saya terima dengan lapang dada, dan saya malah senang hati jika mendapatkan tambahan ilmu dari panjenengan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim, hadana wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.